Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita waktu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita menjadi keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau dikatakan kita menjadi keluarga atau anggota daripada tubuh Kristus, maka itu berarti kita juga memiliki saudara-saudara di dalam Kristus. Nah, sebagai orang Kristen, bagaimana sikap kita terhadap sesama kita, terutama sesama orang percaya, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan di kitab Efesus pasal 4 ayat yang kedua dikatakan, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, konteks daripada firman Tuhan ini, Rasul Paulus sedang menasihati jemaat di Efesus supaya mereka memiliki kesatuan sebagai tubuh Kristus. Ya, mereka tidak boleh terpecah-pecah karena kita hanya ada satu juru selamat, satu pemimpin, satu kepala, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi harus ada kesatuan, dan salah satu karakter yang harus dimiliki oleh kita orang-orang percaya dalam berinteraksi dengan sesama kita atau saudara seiman kita, yaitu kita harus memiliki kasih. Ya, kita harus mengasihi satu sama lain. Nah, kasih di sini dalam bahasa aslinya adalah agape, kasih yang tertinggi, ya, tanpa syarat dan penuh pengorbanan. Jadi kita harus benar-benar ada rasa mengasihi, ya, tidak mau berbuat salah ataupun menyakiti orang lain. Sebaliknya, kita mau melakukan hal-hal yang baik untuk orang lain, khususnya sesama kita orang percaya. Nah, bagaimana kita bisa menunjukkan kasih kita itu? Di sini dikatakan dalam hal saling membantu, ya, membantu. Nah, ketika saudara seiman kita dalam kesulitan atau dalam kekurangan, dan kita dalam kondisi mampu untuk membantu dia keluar dari kesulitan tersebut, bagaimana sikap kita? Apakah kita hanya melihat saja? Apakah kita hanya memikirkan diri kita saja? Apakah kita hanya berpikir, ya, saya tidak punya urusan, ya, saya hanya mau memikirkan diri saya sendiri, ya, biarlah itu urusannya sendiri. Nah, lalu kita cuek dan kita biarkan begitu saja. Saudara-saudara, di sini dikatakan, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, ya, saling menolong. Jadi kalau kita mampu menolong dia, maka kita harus lakukan yang terbaik, ya, untuk kebaikan sesama kita itu. Kenapa? Karena kita benar-benar mengasihi dia dengan kasih yang tertinggi, kasih yang penuh pengorbanan dan tanpa syarat. Ya, tanpa syarat. Jadi kita jangan hanya memikirkan diri kita sendiri. Ya. Jangan kita seperti orang-orang yang tidak mau peduli kepada orang lain, terutama saudara seiman kita. Bahkan saya katakan, ya, terutama kepada saudara seiman kita, jangan terbalik. Jangan justru orang yang tidak percaya kepada Tuhan kita lebih peduli, mau menolong, lebih murah hati dibandingkan dengan saudara seiman kita. Itu terbalik. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus berbuat baik kepada semua orang, tetapi pertama-tama kepada saudara seiman kita. Karena kita adalah anggota di dalam Kristus, keluarga di dalam Kristus, saudara-saudari di dalam Kristus. Ya, bahkan tidak hanya di dunia ini, nanti di surga kita, ya, terlebih-lebih, ya. Nah, jadi mari kita tunjukkan kasih kita. Ini adalah perintah Tuhan, ya. Tunjukkan, ya, perlihatkan kasih kita.
Jadi jangan hanya juga dalam hati, ya, pikiran, ya, atau perkataan mengatakan, oh saya mengasihi dia kok, saya sayang kepada dia, ya, saya peduli kepada dia. Tapi tidak ada bukti, ya, tidak ada bukti, ya. Itu sama saja omong kosong, ya, omong kosong. Kita harus tunjukkan kasih kita itu, perasaan kita bahwa benar-benar mengasihi dia dengan bertindak, yaitu membantu. Ya, tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Ingat, sesuai dengan kemampuan kita. Jangan pula kita mampu tapi kita bilang, saya tidak mampu. Ya, Tuhan tahu, Tuhan lihat. Jadi sesuai dengan kemampuan kita. Kecuali kalau memang kita tidak mampu, ya apa boleh buat. Ya, kita hanya bisa menghibur, itu pun kita harus hibur dan kita harus kuatkan, ya, saudara kita itu supaya dia tidak putus asa. Jadi saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang orang Kristen, dalam kehidupan sehari-hari kita harus hidup di dalam kasih. Dan kasih itu harus kita tunjukkan dengan membantu satu sama lain, ya, menolong satu sama lain. Dan ingat, Tuhan melihat perbuatan kita dan tentunya juga Tuhan, ya, akan berkenan kepada kita. Dan kalau Tuhan berkenan, itu menjadi berkat bagi kita, ya, Tuhan akan memberkati kita, ya. Walaupun kita merasa tapi saya rugi, saya berkorban. Ingat, Tuhan juga melihat dan memberikan berkat bagi kita. Nah, kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.